Apa yang terjadi jika pengetahuan tentang masa depan justru menjadi ancaman terbesar bagi keselamatan dunia shinobi? Selamat datang di pembahasan lengkap Boruto, To Blue Vortex Part 17. Kali ini, kita tidak hanya menyaksikan kilas balik latihan rahasia Boruto dalam menguasai Hiraishin no Jutsu, tetapi ada salah satu pengungkapan terbesar adalah percakapan Kashin Koji di hadapan Eida dan Shikamaru mengenai Jura, Ego Shinju, dan Matsuri. Eida mengungkapkan sebuah kebenaran kepada Shikamaru bahwa Senrigan miliknya sulit untuk mengawasi para biju secara real-time karena sebuah alasan yang mengerikan. Sementara itu di desa Sunagakure, salah satu kata milik Kashin Koji telah dilenyapkan oleh Ryu, sang Ego Shinju. Hal ini menandakan bahwa pihak musuh telah menyadari keberadaan mereka dan kini sedang dalam kewaspadaan tinggi. Di sisi lain, Konohamaru dan Mitsuki mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dari percakapan tersebut, Matsuri menyatakan bahwa mereka tinggal selangkah lagi untuk menemukan keberadaan Boruto. Dua desa besar, Konoha dan Sunagakure, kini berada di ambang perang tak terhindarkan. Part 17 ini diawali dengan adegan kilas balik saat Boruto bertemu dengan Kashin Koji. Pada momen inilah rahasia di balik lahirnya teknik Hiraishin milik Boruto akhirnya terungkap. Ditampilkan ilustrasi berupa portal dimensi Jikanido. Informasi menjelaskan bahwa ninjutsu ruang dan waktu mampu memindahkan pengguna maupun target lainnya ke berbagai tempat dalam sekejap, mirip dengan kemampuan terbang yang merupakan salah satu kemampuan dasar klan Otsutsuki. Dalam kilas balik tersebut, Boruto yang berambut lepek tampak duduk bersama Kashin Koji. Koji memberitahukan bahwa di masa lalu, Boruto sebenarnya telah memperlihatkan potensi kemampuan tersebut berulang kali. Namun, semua peristiwa itu terjadi secara spontan akibat faktor khusus yang tidak dapat diulangi. Koji menyimpulkan bahwa saat itu Boruto belum bisa mengendalikan kemampuannya. Meski demikian, Koji menambahkan bahwa dalam kurun waktu hampir 6 tahun ke depan, Boruto akan berhasil menguasai kemampuan tersebut. Boruto yang mendengarkan hal itu tampak cukup tercengang dan menyimak perkataan Kashin Koji dengan sangat intens. Koji kembali memberikan informasi penting terkait penandaan, marking. Dengan menyalurkan cakra pada suatu benda, Boruto dapat memanfaatkan berbagai objek berbahan logam sebagai medium untuk berpindah posisi secara instan. Boruto menggunakannya sebagai ninjutsu untuk bergerak bebas tanpa perlu melapisi kunai atau shuriken dengan cakra. Kashin Koji menjelaskan, itulah yang dikenal sebagai Hiraishin no Jutsu. Boruto terkejut mendengar nama tersebut. Koji melanjutkan bahwa nama itu sama dengan jurus milik kakek Boruto, Minato Namikaze, sang Hokage keempat, dan Boruto sendirilah yang menamai jurus tersebut. Boruto terus menatap Kashin Koji dengan penuh perhatian. Koji kemudian menegaskan bahwa secara teknis, kedua jurus tersebut tetaplah berbeda. Hiraishin milik Boruto sesungguhnya tidak sama dengan versi aslinya. Di tengah upayanya mempelajari teknik ruang dan waktu, Boruto justru mengembangkan sebuah imitan yang menghasilkan efek serupa dengan caranya sendiri. Boruto merespon, mengembangkan katamu? Mana mungkin aku sejenius itu? Jujur saja, ekspektasi seperti itu membuatku merasa terbebani. Adegan berpindah memperlihatkan Boruto yang sedang berlatih. Ia melemparkan shuriken hingga menancap di ranting pohon, lalu dengan serius merapalkan segel tangan. Dalam sekejap, tubuh Boruto melesat dan berpindah ke posisi shuriken tersebut. Informasi penting menyebutkan bahwa setelah melakukan percobaan berkali-kali, Boruto menarik kesimpulan bahwa medium paling efektif untuk penandaan cakra adalah benda yang terbuat dari logam. Sambil memegang pedang Kusanagi miliknya, Boruto bertanya, logam ya? Berarti benda ini juga bisa, kan? Kashin Koji mengonfirmasi, tentu saja. Mulai dari shuriken, kunai, ornamen, peralatan makan, hingga pedangmu. Berbagai benda berbahan logam dapat kau gunakan sebagai medium. Ketika medium berada dalam jangkauan penglihatan, perpindahan tempat yang akurat akan menjadi jauh lebih mudah. Boruto memahami bahwa semakin jauh jarak penglihatan, maka perpindahan akan semakin sulit dilakukan. Koji memberi contoh, jika seseorang menggunakan dua shuriken sebagai medium dan meletakkannya di sisi utara dan selatan, ia bisa mendeteksi cakra dari masing-masing medium untuk berpindah. Namun masalahnya, bagaimana cara memastikan titik mana yang menjadi tujuan? Boruto merespon bahwa hal itu memang akan terasa semakin sulit. Koji menjelaskan jika hanya menggunakan satu medium, hal itu tidak menjadi masalah, tetapi potensinya tidak akan maksimal.
Oleh karena itu, mencetuskan ide untuk menggunakan simbol-simbol khusus, memanfaatkan logam dengan beraneka ragam bentuk sebagai medium. Bentuk dari masing-masing logam itulah yang dijadikan sebagai simbol. Dengan membayangkan simbol tertentu, meskipun koordinat tujuan berada di luar jangkauan pandangan, Boruto tetap dapat berpindah secara akurat. Boruto menanggapi, "Ah, benar juga." Dengan kata lain, khusus untuk berpindah ke titik yang lebih jauh, aku cukup menyiapkan logam dengan berbagai bentuk. Koji menambahkan peringatan bahwa semakin jauh jarak lokasi tujuan, semakin kuat konsentrasi yang dibutuhkan. Boruto pun menyimpulkan bahwa ia harus berlatih lebih keras. Kashin Koji kemudian berkata, "Dengar Boruto, saat ini teori dan pengetahuan yang seharusnya baru kau dapatkan setelah bertahun-tahun, memang bisa kau dapatkan hanya dalam beberapa menit. Namun, pengetahuan hanyalah sebatas informasi. Jangan lupa bahwa untuk menguasai Hiraishin sepenuhnya, dibutuhkan ketekunan yang luar biasa." Seketika diperlihatkan Boruto menunjukkan keterampilan berpindah kilat dari satu tanda ke tanda lainnya. Boruto menegaskan bahwa ia akan terus berlatih karena masih banyak hal yang harus ia lakukan. Panel lalu berpindah ke markas lama Orochimaru. Boruto bertanya, "Jika sudah tahu jalan menuju masa depan yang baik dan buruk, bukankah lebih baik kita memberitahu yang lainnya agar mereka mau membantu? Dengan begitu semua akan berjalan lancar." "Bukan?" Kashin Koji menjawab dengan nada ironis bahwa semakin banyak orang yang tahu, semakin besar kemungkinan masa depan akan berubah. Begitu mengetahui apa yang akan terjadi, orang-orang tidak akan bisa bersikap seperti semula. Akibatnya, masa depan dapat mengalami percabangan yang salah, menjadi sangat kompleks, dan alurnya semakin sulit diprediksi. Jika itu terjadi, membaca situasi dengan kemampuan penglihatan masa depan pun tidak ada gunanya. Koji menegaskan bahwa mengetahui masa depan, baik atau buruk, dapat mengubah masa depan itu sendiri. Semakin banyak masa depan yang diketahui seseorang, semakin menyimpang jalurnya dari garis takdir. Orang tersebut akan menjadi eksistensi menyimpang yang merusak stabilitas masa depan. Yang disebut sebagai singularitas, Koji menjelaskan bahwa untuk menuju masa depan yang ideal, semakin sedikit orang yang tahu justru semakin baik. Tugas mereka sebagai singularitas takdir adalah memandu orang-orang menuju masa depan yang lebih baik dari balik layar. "Sama sepertiku, kau pun telah menjadi singularitas takdir, Boruto," ujar Koji. Ia menambahkan bahwa hal itu cepat atau lambat juga berlaku bagi Eida yang telah menyaksikan informasi tersebut melalui kemampuan penglihatannya. Kashin Koji ternyata menyadari bahwa dirinya sedang dimata-matai oleh Eida. Eida yang menyaksikan hal itu melalui Senrigan merasa sangat terkejut dan tak percaya bahwa Koji mengetahui pengawasannya. Panel berpindah memperlihatkan Eida yang sedang bersama Sarada dan Sumire. Sarada dan Sumire menanyakan apakah Eida mengetahui sesuatu. Eida memilih menjawab bahwa Boruto memiliki alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa berbicara banyak. Bertujuan agar mereka tidak terlibat dalam bahaya. Sarada merasa gusar karena Boruto selalu menanggung segala beban sendirian, padahal Konoha dan Boruto memiliki musuh yang sama. Sarada lalu menanyakan keberadaan Boruto saat ini. Sumire menyela dan berpendapat bahwa Boruto mungkin tidak ingin orang-orang tahu. Justru karena mereka tidak tahu apa-apa, mereka masih bisa bergerak bebas di dalam desa. Menurut Sumire, prioritas mereka saat ini bukanlah mengejar Boruto. Sarada menolak pandangan itu karena nyawa Boruto dalam bahaya jika menghadapi musuh sendirian. Sumire kemudian meminta Sarada untuk mencoba memahami perasaan Boruto. Sumire menyatakan ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibicarakan meskipun sangat ingin dibicarakan. Sumire kemudian menambahkan, "Bukan hanya perasaan Boruto, tetapi juga perasaanku. Kau sudah tahu bahwa aku menyukai Boruto. Padahal kau tahu, tapi waktu itu kenapa kau malah memeluknya?" Sebuah kilas balik memperlihatkan momen saat Sarada memeluk Boruto di depan mata Sumire. Sumire melanjutkan bahwa ia mencoba memahami perasaan Sarada dalam situasi tersebut, tetapi ia mempertanyakan apakah Sarada sempat memikirkan perasaannya saat memeluk Boruto. Sarada menjadi sangat canggung. Sementara Eida yang memperhatikan ketegangan cinta segitiga itu merasa suasana menjadi sangat intens. Sumire yang merasa bingung kenapa membicarakan hal tersebut akhirnya mendadak lari keluar ruangan, meninggalkan Sarada yang terdiam mati kutu. Tak lama setelah itu, Eida menerima panggilan darurat dari Shikamaru yang meminta waktunya sebentar. Sebelum ke adegan pertemuan, diperlihatkan situasi di mana Daimyo,
tuan feodal, sedang marah besar kepada para tetua Konoha, Koharu dan Homura. Daimyo mempertanyakan bagaimana bisa buronan yang sudah ditangkap justru dibiarkan lolos, dan mendesak agar Boruto segera dihabisi atau tanggung jawab pimpinan akan dialihkan. Koharu dan Homura memohon maaf dan berjanji akan menghabisi Boruto sesuai keinginan Daimyo. Skene berpindah ke pertemuan empat mata antara Shikamaru dan Eida. Shikamaru mengaku kurang nyaman berbicara langsung karena kehadiran Eida membuat otaknya sulit berpikir cepat. Shikamaru kemudian menanyakan situasi di Sunagakure. Eida mengonfirmasi bahwa manusia pohon dewa baru telah lahir bernama Ryu, yang mengambil wujud Shinki, putra Kazekage, dengan target utama yaitu Gaara. Kondisi Shinki dan Gaara saat ini tersegel, namun Ryu berpotensi membuka segel tersebut. Shikamaru menyatakan akan segera mengirim utusan ke Sunagakure. Eida menjelaskan bahwa penglihatan yang ia dapatkan adalah gambaran peristiwa beberapa jam lalu, bukan secara real-time. Hal itu disebabkan salah satu anggota musuh menyadari keberadaan Senrigan dan balik menatap ke arah Eida, membuat Eida merasa merinding dan enggan mengawasi mereka secara real-time. Eida kemudian beralih membicarakan Boruto. Ia mengetahui bahwa Shikamaru telah memanfaatkan Mitsuki agar Boruto bisa meloloskan diri. Shikamaru mencoba berpura-pura tidak tahu, namun Eida meminta Shikamaru tidak khawatir karena ia tidak akan mengadukannya ke pihak Konoha. Shikamaru lalu menanyakan sosok kolaborator misterius Boruto yang pernah menghubungi Shikamaru melalui wujud seekor katak. Shikamaru menduga sosok itu adalah Kashinkoji. Tiba-tiba, seekor katak muncul dari balik rambut panjang Eida dan mengonfirmasi, "Analisis yang bagus, Shikamaru Nara. Benar seperti yang kau katakan." Katak pengintai Kashinkoji tersebut memberi instruksi tegas. 1. Utus Konohamaru Sarutobi, Sarada Uchiha, dan Mitsuki ke Negeri Angin untuk bekerja sama dengan dua shinobi Sunagakure guna menjatuhkan Ryu dan Matsuri. 2. Jangan pernah membiarkan Himawari Uzumaki keluar dari desa Konohagakure. Jika Himawari keluar desa, Jura pasti akan mendeteksi dan membunuhnya. Koji menjelaskan bahwa Jura sangat menghargai nilai budaya Konoha sehingga tidak akan bertarung di dalam desa. Selama Himawari tetap berada di Konoha, ia berada dalam posisi aman. Jika Jura berkunjung ke tempat seperti toko buku di desa, ia harus diperlakukan seperti pengunjung biasa. Koji menekankan peringatan paling krusial, jangan pernah memprovokasi Jura. Jika Jura bertarung dengan kekuatan penuh, mereka tidak memiliki kesempatan menang sama sekali. Jika Jura ikut turun ke medan tempur, semua pihak harus segera melarikan diri. Sebelum menghilang, sang katak menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan Shikamaru dalam meloloskan Boruto. Koji memuji keputusan Shikamaru yang berani mengikuti kata hatinya demi apa yang diyakininya benar. Meskipun harus melanggar aturan desa, di tempat lain, Konohamaru, Sarada, dan Mitsuki telah siap menjalankan misi dan sampai di desa pasir, Sunagakure. Mitsuki sempat menanyakan kondisi Sarada, yang dijawab Sarada bahwa dirinya baik-baik saja. Dua shinobi Sunagakure, Yodo dan Araya, menyambut kedatangan tim Konoha. Konohamaru mengajak mereka segera bergegas menuju koordinat tujuan di kawasan bebatuan padang pasir yang luas. Mitsuki sempat mempertanyakan keabsahan sumber informasi Hokage ke-8, yang dijawab Konohamaru bahwa informasi tersebut berasal dari sumber terpercaya meskipun ia sendiri masih sedikit ragu. Yodo sempat menyapa Sarada dan mengomentari penampilannya yang kini terlihat berbeda. Namun percakapan santai itu terhenti ketika Sarada menyadari kehadiran musuh. Dua wujud manusia pohon dewa, Ryu dan Matsuri, mendadak muncul di hadapan mereka. Di lokasi tersebut, kedua manusia pohon dewa baru saja menghancurkan kata pengintai milik Kashinkoji. Matsuri bergumam bahwa kata tersebut bisa menjadi petunjuk yang akan mengarahkan mereka kepada keberadaan Boruto. Konohamaru dan timnya menyadari bahwa kedua musuh kini berada dalam tingkat kewaspadaan tinggi. Prolog pun berakhir. Para shinobi gabungan Sunagakure dan Konohagakure kini bersiap melangkah maju untuk bertarung menantang dua manusia pohon dewa dengan kemampuan yang tak terduga.